Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggeruduk gedung Rektorat ITB di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini sebagai penolakan mahasiswa terhadap skema pinjaman online untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Bapakku baru pengangguran! Cep! Cep! Sebelumnya, ITB bekerja sama dengan perusahaan jasa pinjaman online Dana Cita untuk pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT. UKT adalah uang kuliah yang dibayarkan mahasiswa di suatu perguruan tinggi negeri di tiap semester. Ya, karena memang memiliki tunggakan dan rektorat memberikan kebijakan untuk dapat memaksa mereka cuti pada semester selanjutnya. Tanpa memberikan solusi konkret, begitu rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak Ibu sekalian, yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Mahasiswa adu mulut dan saling dorong dengan petugas keamanan kampus saat memaksa masuk ke gedung rektorat. Akibatnya sejumlah kaca di gedung rektorat pecah. Para mahasiswa memprotes kenaikan UKT yang dianggap terlalu tinggi. UKT tahun ini bahkan naik 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak kampus beralasan kenaikan UKT didasarkan pada berbagai pertimbangan. Salah satunya biaya UKT yang belum pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 2012. Sementara itu viral di media sosial kabar Universitas Indonesia yang merilis uang pangkal atau iuran pengembangan institusi tahun 2024-2025 yang dinilai fantastis. IP dibayarkan 1 kali di awal kuliah. UI membagi IP ke dalam 4 kelompok. Biaya termahal adalah Fakultas Kedokteran yang mencapai 161 juta rupiah. Hal ini menuai kecaman warganet lantaran menilai biaya kuliah menjadi sangat mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Universitas Indonesia merilis uang pangkal atau iuran pengembangan institusi tahun 2024-2025 yang dinilai fantastis. Dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Kepala Biro Humas Universitas Indonesia, Amelita Luciana. Selamat sore Mbak Amel, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Valerie. Ya, baik Mbak Amel. Ini kan UKT ataupun IPI di UI ini cukup tinggi kenaikannya dari kisaran belasan juta rupiah hingga yang paling tinggi di universitas ataupun di Fakultas Kedokteran begitu 161 juta. Apa faktor yang menyebabkan tahun ini kenaikannya cukup fantastis begitu Mbak Amel? Oke, baik Mbak. Pertama perlu saya sampaikan bahwa penetapan ini UKT atau uang kuliah tunggal, kemudian iuran pengembangan institusi ini merupakan komponen biaya pendidikan berdasarkan dan merujuk kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Mbak ya. Jadi seperti yang kami tuliskan di website, bisa dilihat bahwa kami jelaskan di situ bahwa pasal 5 ini merujuk kepada pasal 5 ayat 1 huruf A dan ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, kemudian juga di sini yang berkaitan ya tentu saja tentang standar biaya operasional pendidikan tinggi atau SSBOPT di perguruan tinggi negeri. Nah, sebagai sebuah perguruan tinggi negeri tentu kami merujuk kepada peraturan menteri ini. Kemudian juga merujuk kepada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 54/P tahun 2024 tentang besaran standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Nah, proses untuk sampai kepada angka-angka yang terlihat di dalam website kami itu
itu sudah melalui proses panjang yang meliputi diskusi di internal Universitas Indonesia, kemudian kami juga berkonsultasi dengan Kemendikbudristek dalam hal ini untuk menetapkan yang sudah kami publikasikan adalah untuk program sarjana dan program pendidikan vokasi. Kemudian ya itu bisa dilihat dari situ Mbak. Mohon juga kadang-kadang ada yang di sosial media tidak membaca seutuhnya apa yang sudah kami tampilkan. Jadi tentang IP misalnya mereka tidak melihat bahwa tabel itu adalah untuk yang program melalui program reguler yang mandiri misalnya, tidak sampai detail dibaca. Jadi mungkin saya perlu menyampaikan juga demikian tentang besaran rekomendasi yang ada di tabel tersebut Mbak Valerie. Jadi besaran tersebut adalah rekomendasi, belum merupakan suatu nilai yang harus dibayarkan oleh mahasiswa. Oke. Artinya yang akan membayar dengan nominal yang ditampilkan di website ini, Mbak Amel, ini untuk mahasiswa yang masuk melalui jalur tertentu begitu, dan untuk mahasiswa yang kurang mampu, apakah masih ada skema beasiswa ataupun keringanan? Tentu Mbak, jadi ini adalah sarjana reguler dan program pendidikan vokasi yang jalurnya reguler mandiri. Sedangkan yang tidak melalui jalur reguler mandiri ini kita kan punya juga, ada yang melalui seleksi nasional berbasis prestasi, seleksi nasional berbasis tulis gitu ya Mbak ya. Ini mohon dibedakan. Jadi terus terang kami keberatan kalau dikatakan bahwa Universitas Indonesia kalau mau kuliah di UI mahal seperti itu ya Mbak Valerie ya. Untuk diketahui tahun ini saja melalui salah satu jalur yang ada di UI kita menerima mahasiswa dari 3T loh Mbak. Dari 3T ini di mana mereka bisa berasal dari lebih dari 20 daerah di Indonesia yang menjadi camaba kami. Jadi ada lebih kurang 23 daerah di Indonesia termasuk dari Merauke, Nia Selatan, seperti itu. Mereka lewat jalur penerimaan SNBP atau seleksi nasional berbasis prestasi seleksi nasional berbasis prestasi dari daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, terluar ini. Kami bantu tentu saja dengan pembiayaan dengan skema yang sudah dipersiapkan untuk mereka. Jadi ada mekanisme untuk pembayaran uang kuliah ini Mbak. Begitu pula yang ada di tabel yang kami tampilkan. Jadi kalau misalnya ada yang merasa ini keberatan, ya, wah ini mahal banget atau seperti apa, nanti akan ada tim Pokja yang memverify data-data yang sudah disampaikan oleh calon maba ini melalui atau pada tahap praregistrasi ya Mbak Valerie ya. Ini akan diverify oleh tim Pokja tersebut. Nanti dia dikelompokkan di mana. Jadi bukan kartu mati seperti itu Mbak Valerie. Jadi masih ada ruang bagi para camaba untuk atau camaba orang tua maupun penanggung biaya pendidikan mereka untuk mendapatkan keringanan melalui mekanisme yang ada di Universitas Indonesia. Demikian Mbak Val. Oke, baik. Artinya untuk kisaran biaya ini tidak final begitu ya Mbak Amel, dan jika ada yang merasa tidak mampu, ini juga masih bisa mengajukan banding dan tentunya akan ditentukan melalui mekanisme apakah layak mendapatkan keringanan ataupun tidak ya Mbak Amel ya. Terima kasih banyak Mbak Amelita Luciana, Kepala Biro Humas Universitas Indonesia telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali Mbak Amel.